Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Ibu. Pada sore hari ini kami tim dari Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda, Keuskupan Maumere. Kami akan membawakan katekese Advent tahun 2024 pertemuan ketiga dengan subtema Merantau yang benar dan legal. Keluarga mengadaptasi praktek perdagangan manusia atau human trafficking. Baiklah, sebelum kita mulai dengan katekese pertemuan ketiga, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Maria Fatima, fasilitator dan juga di DPP sebagai Ketua Seksi Liturgi. Terima kasih. Kan dari sana, dari Bapak dulu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Hermus Endi, sebagai peserta dan di DPP di Seksi Migran dan Perantau. Terima kasih. Terima kasih, saya Flora Kutu sebagai peserta dalam katekese ini. Baik, saya Ibu Diana sebagai anggota KBG. Saya Diakon Yolenalut sebagai seorang diakon yang bertugas di Paroki Magepanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Mama Maria Toja sebagai peserta dari KBG. Baik, nama saya Alexia Mbola. Saya ini anggota dari KBG. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah memperkenalkan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent atau masa persiapan, masa penantian untuk menyambut Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya di masa Advent ini banyak kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, baik itu di KBG kita masing-masing maupun juga di lingkungan. Dan sore hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan katekese bersama dengan tema pertemuan kita yang ketiga, yaitu merantau yang benar dan legal. Hal ini menjadi hal yang penting atau bahan yang penting bagi kita untuk merefleksikan bersama, baik secara khusus dalam keluarga-keluarga kita, di mana kita banyak mengalami dinamika kehidupan merantau di mana saja, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Di masa Advent tahun 2024 ini, keuskupan kita memilih tema keluarga dan perantauan. Tema umum ini dijabarkan menjadi 4 subtema, yaitu tema yang pertama, tuntutan ekonomi sebagai alasan keluarga merantau. Subtema yang kedua, dampak perantauan bagi iman dan keutuhan keluarga. Pertemuan ketiga, merantau yang benar dan legal. Keluarga mengadaptasi praktek perdagangan manusia. Pertemuan keempat, keluarga yang memaafkan dalam ibadat tobat dan pengakuan persiapan untuk hari Natal. Sore hari ini kita akan bersama-sama mendalami dan merenungkan tema yang ketiga, yaitu tentang merantau yang benar dan legal. Keluarga mengadaptasi praktek perdagangan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai umat beriman
umat Katolik, khususnya di paroki kita, paroki Magepanda, bahwa kita semua sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menghidupi cara hidup kasih dan keadilan. Kita melindungi yang lemah dan yang kecil dan memperjuangkan hak-hak hidup mereka. Semoga dalam kegiatan sore hari ini kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita sehingga kita mampu untuk menjadi pewarta atau pelayan-pelayan kasih di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Untuk itu, mari kita membuka katekese kita dengan menyanyikan lagu pembukaan dan juga doa pembukaan. Datanglah Tuhan, Datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Doa. dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas anugerah kehidupan dan keluarga. Engkau yang menciptakan kami dalam gambar-Mu, ajarilah kami untuk menghargai dan melindungi satu sama lain sebagai bagian dari keluarga yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu untuk membuka mata hati kami, agar kami dapat melihat kebutuhan sesama, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan. Tuhan, dalam katekese ini kami ingin belajar tentang peran keluarga sebagai pelindung, khususnya dalam mencegah perdagangan orang. Bimbinglah kami dalam memahami tanggung jawab ini dengan sepenuh hati dan memberdayakan kami untuk bertindak dengan kasih dan keberanian. Kami juga berdoa agar Engkau melindungi setiap orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Semoga mereka menemukan jalan keluar, pemulihan dan kasih sayang dalam hidup mereka. Berkatilah pertemuan kami sore hari ini, dan semoga setiap kata dan tindakan kami mencerminkan kasih-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lanjut, kita akan mendalami situasi hidup lewat kisah inspiratif, dan kita akan mendalami bersama melalui film pendek dengan judul Waspada Perdagangan Orang. Hai, Neng Ayu. Pak Joni, dari mana? Biasa, Bapak sibuk di kota besar. Kamu sendiri bagaimana? Apa sekolah kamu sudah kelar? Saya baru lulus SMP, Pak. Bapak ada info pekerjaan buat kamu. Mau ya? Saya bilang orang tua saya dulu ya.
Anak saya itu belum cukup umur, Pak. Baru saja lulus SMP. Tenang aja Bapak, biar semuanya saya ngatur. Di negeri ini apa sih yang nggak bisa diatur? Pagi Pak Aryo. Neneng, silakan. Gimana? Biasa. Sampai juga kita, Neng. Ayo turun. Kamu anak baru ya? Iya, kita udah seminggu loh di sini, belum jadi kerja. Belum. Besok kalian semua sudah bisa mulai kerja. Semua HP kalian serahkan sama saya. Selama 6 bulan ke depan, kalian semua tidak menerima gaji. Kalian tahu kan, biaya rekrutmen kalian itu tidak sedikit. Jadi, gaji kalian itulah buat ganti semua biayanya. Paham? Ayo cepet HP-nya. Bagus. Ini kasih ya. Ayo, kamu tahu omong di sebelah tante itu? Iya tante. Malam ini kamu layani dia ya. Maksud tante? Ya kamu temenin tidur dia. Malam ini tuh dia khusus datang untuk kamu. Tapi tante. Alah, nggak usah beragak tapi-tapian. Tapi saya nggak mau tante. Nggak ada tapi-tapian. Malam ini kamu harus temenin dia tidur. Oke, ngerti ya? Udah, nenek kamu. Akibatnya kalau kamu melawan, saya kurung kamu.
Setelah kita melihat hidup lewat video pendek tadi, sekarang kita mendalami kisah dalam video pendek tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun. 1. Apa yang dijanjikan Joni kepada keluarga Ayu sehingga walaupun anaknya belum cukup umur, mereka relakan untuk pergi merantau? Saya, Bu. Ya, Ibu Flora. Joni berjanji kepada bapaknya Ayu untuk mengatur seluruh urusan Ayu, pekerjaan Ayu di perantauan, walaupun Ayu belum cukup umur. Terima kasih. Kita lanjut. Bagaimana Joni mempersiapkan dokumen Ayu sebelum pergi merantau? Saya Mama. Ibu Diana. Joni bekerja sama dengan kelurahan, menyuapnya pakai uang untuk memalsukan dokumen Ayu. Terima kasih. Apa yang terjadi pada Ayu di tempat perantauan? Terima kasih Ibu Putri. Sesampainya di perantauan, Ayu bersama teman-temannya itu dipekerjakan sebagai pelacur. Terus semua HP mereka, dokumen mereka itu disita oleh ibu asramanya atau ibu penjaga kosnya itu. Terus Ayu itu dikurung karena Ayu tidak mau lagi melayani tamu yang sebagai pelacur itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mama Putri. Kita mendalami langkah yang berikut. Langkah apa yang dibuat oleh Ayu setelah ia mengetahui bahwa ia menjadi korban perdagangan manusia?
Siapa yang mau menjawab atau ini? Saya. Makasih Bapak Hermus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kelihatan Ayu benar-benar sangat ketakutan. Sangat ketakutan karena dia diperlakukan pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan harapan. Lalu dia berjuang untuk melarikan diri dari tempat penampungan itu, lalu bertemu dengan orang baik, lalu dia mendapat perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Kita lanjut. Kalau begitu Bapak Mama, saudara-saudariku, pesan apa yang harus kita petik atau kita ambil untuk pengalaman kita dari kisah Ayu tadi? Pesan apa yang harus kita ambil atau kita petik dari kisah pengalaman hidup Ayu di tanah rantau tadi itu? Baik, Mama Putri. Iya. Pesan dari kita nonton video tadi atau dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, boleh merantau tapi harus punya pengalaman yang cukup, umur yang cukup, dokumen juga harus lengkap. Karena di sana itu tidak sesuai dengan harapan kita dari sini. Kalau kita di sini, kalau pengalaman yang kita setiap hari di rumah ini, kalau masak itu kan kita pakai tungku kayu. Sedangkan di sana itu Ibu pakai listrik. Jadi kita juga harus tahu caranya bagaimana kita masak itu. Karena salah sedikit itu bisa membuat kita ini hancur. Karena satunya membakar, itu terbakar sampai rumah. Apalagi di sana kan rumah bukan di sini satu, di sana tidak. Di sana kan rumahnya susun. Jadi kalau satunya terbakar berarti semua Ibu. Jadi perlu. Jadi kalau kita mau merantau itu boleh-boleh saja tapi harus lewat jalur yang tepat. Seperti ada perizinan macam di Depnaker itu lewat tenaga kerja. Jadi kita dijamin, di sana kita diperhatikan kalau kita ada apa-apa, pemerintah bisa tahu. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pesan yang diambil itu kita harus punya dokumen ya dan juga punya keterampilan yang baik. Oke, terima kasih Mama. Mungkin masih ada lagi yang mau menjawab pesan ini, pesan apa yang harus kita ambil atau kita petik dari kisah Ayu tadi. Mama langsung sharing. Saya pengalaman di Malaysia ini. Di Malaysia? Iya, di Malaysia. Saya mau jalan dengan saya punya adik. Maunya kerja di Malaysianya kayak mana? Adik perempuan? Iya, adik perempuan. Sampai di sana, harian pertama tuh saya masuk kerja, mereka suruh saya mandi anjing. Kasih mandi anjing. Anjing pelihara. Iya, anjing. Anjing juga kecil kayak berbulunya, terus saya juga takut. Kan anjing di sini beda tuh dengan di Malaysia. Ya, saya ambil anjing, cuci, sabun, handuk. Mereka suruh saya ambil dengan handuk. Sampo, mereka suruh saya ambil. Baru mereka suruh saya ini bahasa di sini kan beda dengan di sana. Bilang, Kesia, ambil di tepi. Saya cari tepi yang mana ini? Saya tidak tahu ya, bahasanya lain-lain. Saya bilang, bos, tepi yang mana? Saya tidak tahu. Aduh, Kesia, tidak tahu ya. Ya saya ikut dengan dia. Dia suruh ini di sini. Oh, padahal tepi di samping. Di samping begini bilang di tepi. Saya pergi ambil sabun, masuk di WC. Ada mereka tuh WC lain-lain itu. Anjingnya? Anjing itu. Dengan WC-nya, kamar mandinya, lengkap di situ. Kita ambil sabun, cuci, semua. Mandi habis anjing itu ambil dengan handuk lap. Lap kasih antar di mereka punya tempat tidur. Ada anjingnya, ada tempat tidur kasur kecil. Tilang. Mereka bilang tilang. Saya juga angkat. Tilang di mana ini mau taruh anjing ini? Saya kan tidak tahu tilang. Ini di sini. Saya taruh anjing di tempat yang ada kasur kecil. Kasih mandi pakai dengan kalung anjing. Baju yang kecil sekali baju.
pakai habis kasih tidur anjing. Habis anjing ini bangun, saya kan waktu 3 jam kerja di situ. Saya kasih tidur anjing habis saya lap, sapu lantai, mau obat. Mereka bilang, ambil obat di storeroom. Storeroom ini apa? Saya tidak tahu bos. Padahal gudang, di gudang. Iya. Saya ambil. Habis itu yang kedua saya masuk, mereka suruh saya kasih mandi orang cacat. Bersama malu tuh. Lari dari bos yang pertama? Tidak, yang kan kerja ini. Lari-lari ya? Iya, kan kami ini clean service. Mereka suruh clean Dalam service. kontrakan tuh cleaning service? Iya. Kontrak cleaning service. Cleaning service baru pakai jam. Satu rumah 3 jam, ada 2 jam. Oh itu tetap dilaksanakan, tapi mandi anjing tadi itu? Iya. Habis yang kedua ini saya masuk kerja lagi. Mereka suruh saya mandi orang cacat. Baru mama tua itu badan besar sekali. Baru saya bisa dorong. Kasih mandi juga di kamar mandi. Saya bisa angkat ini bos ini. Habis mereka kami ini bayar dengan uang. Kenapa kamu terbisa semua? Kamu di sana itu, di Florence tidak ada mandi nenek kah? Tapi kami ada di tempat di rumah. Saya jawab, jawab mulut banyak sekali. Saya juga diam. Saya tarik mama tua ini pelan-pelan. Angkat, buka baju, kasih kayak anak kecil itu. Mandi habis, semuanya saya bersih semua mama tua. Mandi habis saya pakai baju, pakai celana, pakai apa nih, soft, pampers ini, baru pakai lagi celana. Saya dorong pelan-pelan mama tua, saya pak tarik. Mereka tidak ada, saya pak tarik. Berangkat. Angkat berberat, saya angkat dia pelan-pelan. Kesenai di tempat tidur. Habis saya lap lagi, sapu mau lagi. 1 jam harus, satu rumah kan harus 3 jam. Saya maunya buru-buru harus cepat. Habis hari yang ketiga 2 jam saja. 2 jam saja, hanya rumah ini tidak begitu besar, kecil, 2 kamar. Saya cepat saja, tidak lama. Mereka kasih uang, saya lihat, saya cuma tentangan. Iya, saya tidak terima uang. Selama berapa bulan? Saya di sana mau. Yang tidak terima uang tuh? 6 bulan. 6 bulan saya tidak terima. Hanya kami tentangan saya nih, bos suruh tentangan saja. Mereka yang kasih uang di bos. Saya juga saya ini tidak mau kerja lagi. Sampai di kos, saya omong dengan saya punya adik, saya bilang saya tidak mau lagi. Kalau begini saya tidak bisa. Habis saya kabur. Saya kabur ikut, kami 3 orang kabur. Lari? Iya, saya lari. Ada 1 orang yang jemput kami, orang dari sini. Sampai di sini? Iya, sampai di sini. Saya sendiri usaha sampai di sini. Dijemput kemudian tinggal dengan orang? Tinggal dengan namanya Agus. Selama berapa bulan di sana? Saya di situ 2 bulan. Setelah itu dikirim pulang? Iya. Tapi ini juga saya ikut belakang. Ikut belakang, lari ke belakang? Ikut belakang lagi. Karena Om saya berani itu memperlakukan mama mereka seperti apa sampai mama lari ikut belakang? Iya. Sampai mama lari tadi itu, bagaimana perlakuan Bapak Agus tadi itu yang menampung mama tadi itu? Tidak, dia tuh baik. Dia bawa saya dengan baik. Saya bilang saya minta kau usaha saya harus pulang. Iya. Berarti Agus orang baik? Orangnya baik. Kenapa mama pakai lari? Saya tidak bisa lagi kerja. Tidak bisa tahan lagi. Tidak tahan lagi di bos. Jangan sampai bos cari lagi begitu. Iya. Dekat.
Oh begitu, luar biasa. Terima kasih ya. Ini sharing pengalaman ada di tempat perantauan khususnya di Malaysia. Kalau Mam Putri tadi di mana? Di mana? Terima kasih Ibu. Ini saya sedikit sharing pengalaman. Oh, sharing lagi ya. Sharing pengalaman tadi kan kita hanya pesannya ke sana. Saya 2001 2002 saya berangkat itu tanggal 8 November. Tidak, 8 Desember. 8 Desember saya berangkat menuju Batam. Dari sini Ibu, selama saya dari kecil itu tidak pernah naik pesawat. Iya. Betul Ibu. Iya. Terus saya berangkat dari Maumere sampai Batam itu sendiri. Tidak ada orang yang temani saya. Karena tergiur hanya dengan gajinya besar di sana. Di Singapura. Terus saya berpikir karena hidupnya susah di kampung. Mau sekolah anak, uangnya dari mana? Terus tetangga bilang begini, mereka yang sudah sukses. Wih Mama Putri, mau sekolah anak itu sekurang-kurangnya uang ada tabungan itu sekurang-kurang 25 juta. Itu baru bisa kasih kuliah anak. Kalau tidak bisa anak untuk sekolah zaman sekarang. Akhirnya tergeraklah hati saya Ibu. Karena saya ini anak pertama laki putus dengan kelas 3 SD. Karena tidak mampu tadi. Karena hidup susah. Karena suami pertama juga pergi merantau tidak pulang-pulang sampai sekarang. Terus kembali ke sini ambil suami yang kedua. Nah, akhirnya hidupnya susah. Tapi suami yang kedua ini anak tante sendiri. Keluarga sendiri, jadi bisa perhatikan saya punya anak dua ini. Iya, anak ada kan bisa perhatikan Ibu. Iya. Jadi cerita saya sedikit agak panjang, tapi tidak apa-apa. Iya. Terus Ibu, saya omong sama suami karena pesta tadi omong kiri kanan. Mam Putri kerja di sana bagus, gajinya oke di sana. Mendengar dari orang tetangga, karena mereka yang sudah pulang tadi Ibu, karena lihat sudah berhasil. Katanya gaji Singapura itu 8 juta 1 bulan. Saya bilang cara-caranya itu apa-apa saja perlengkapannya. Wih, perlengkapan gampang, nanti sampai di PT baru orang urus. Dengan pikiran karena gajinya besar tergiur jalan. Waktu itu Ibu COVID-nya masih panas itu. Iya, urus itu antigen semua lengkap habis, saya langsung pergi di penerbangan di lapangan tunggu pesawat. Sampai di sana ini petugasnya bilang, Ibu ini tidak ada ini antigen ini, sampai di Makassar ini Ibu ini orang kasih suruh pulang ini. Saya hanya tekad dengan berani sejak Ibu, saya bilang, tidak apa-apa, yang penting saya jalan bersama Tuhan. Pergi tunggu lagi di gate ini 5. Akhirnya berangkat dari dari Jakarta menuju Batam itu jam 5 pagi. Saya turun di sana jam 6:30, 7 pagi. Akhirnya saya dijemput, diantar ke PT. Sampai di PT itu Ibu sudah banyak itu di dalam itu. Di dalam itu sudah banyak. Itu ada 3 lantai, kami ada di lantai yang ketiga. Di bawahnya itu kantor, lantai kedua itu dapur, lantai ketiga itu untuk kami tampungan itu berbanyak dari berbagai daerah itu, kebanyakan Jawa. Yang paling tua itu saya sudah. Sampai di situ saya mulai sudah pikirannya lain. Saya bilang, aduh saya ini kenapa saya sampai di sini? Sudah mulai sadar. Aduh Tuhan, saya sudah di sini. Ini siapa yang undang saya sampai di sini? Akhirnya Mama istirahat dulu. Karena yang pengurusnya PT itu orang Sumba. Orang dari Sumba. Mama tidur. Akhirnya saya tidur istirahat. Bangun pagi, Mama mandi sudah, kita mau ini belajar sekolah untuk ini. Saya bilang, saya kira belajar ini hanya untuk macam kita ngepel, cuci piring, cara-caranya untuk kerja di sana. Ternyata belajar bahasa Inggris. Aduh, saya mulai menangis sudah Ibu. Saya bilang, Ibu, saya ini mending kerja di Batam Ibu. Nanti uang ini transport saya dari sana Ibu potong saja. Yang penting saya kerja di Batam, saya tidak mau kerja lagi di luar. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Tidak bisa Mama. Mama itu harus optimis, jangan pesimis. Mama ini belum berjuang, sudah nih putus asa. Saya bilang, saya tidak tahu bahasa Inggris. Tiap pagi itu latih dengan bahasa Inggris. Kalau macam ada polisi yang lewat, mereka mulai kasih keluar kami bilang, kita hari ini jalan-jalan. Ternyata ada orang dari tim dari Jakarta datang periksa ke PT itu. Berarti mereka omong kami bilang, Ibu kita hari ini jalan-jalan. Ternyata mereka hanya mau mengkosongkan tempat itu supaya jangan dicurigai. Belajar saya di situ Ibu selama 1,5 bulan. 1,5 bulan karena nih jalurnya dari Batam Center ke Pelabuhan Tanah Merah itu masih ditutup karena terlalu banyak trafficking tadi, perdagangan orang terlalu banyak. Akhirnya dari Jakarta orang tutup, di Batam Center tembus ini Singapura. Ibu saya mulai urus, saya bilang, aduh saya mulai kontak saya punya suami, aduh kita doa bersama dulu. Saya kan di kampung pengurus nih dengan Ibu Flora ini, saya kan seksi pendamping ini
pendamping keluarga mau berkat. Paskel. Saya bilang, Bapak, coba kita pakai HP ini, saya pinjam, sudah saya punya teman punya HP. Kita VC baru kita doa sama-sama. Kak, saya di sini saya rasa kayaknya seperti saya sendiri di sini ini. Tidak ada lagi orang untuk bantu saya. Akhirnya kami doa sama-sama. Mereka bilang, Mama bertahan. Saya bilang, saya ini. Baru umur ibu di sana harus 23 tahun. Hanya batas di 39. Sedangkan saya sudah 44 tahun. Dari sini mereka akhirnya dari sini mereka palsukan saya punya umur, terus saya punya alamat, ijazah semua palsu semua. Saya hanya resmi, yang dari sini hanya KTP saja dengan kartu keluarga. Yang lain-lain itu palsu semua. Akhirnya saya bilang, aduh, ibu tidak bisa karena ibu sudah di sini, sudah pakai uang PT. Akhirnya ibu saya berangkat tanggal 1 bulan 1 2022 saya keluar ke Singapura. Ibu bisa keluar, saya bilang oke, saya keluar dengan nekat. Saya bilang saya keluar, di sana no yes, yang penting saya tembus Singapura. Akhirnya berangkatlah saya ke sana dengan 2 orang teman, 1 orang Jawa, 1 orang Sumba, masih satu NTT. Jadi saya senang, kami 2 juga sama, nama Maria semua. Saya bilang akhirnya turun di pelabuhan ini Tanah Merah Singapura. Sampai di sana ibu kita masuk itu orang sudah mulai periksa dari kayak kita foto KTP itu, sidik jari, bola mata, semua diperiksa semua. Itu difoto semua. Terus barang yang kita bawa-bawa itu juga orang pakai alat semua itu. Takut di dalam kita ada selip macam narkoba atau barang-barang yang tajam itu. Akhirnya di situ kami dijemput oleh agen Singapura. Dijemput oleh agen Singapura, sampai di agen kami diberi antigen lagi. Di situ kami selama 10 hari. Seperti ada pelatihan lagi, pelatihan ulang. Di situ ibu, tidurnya itu jam 12 malam baru kita tidur. Kerja sepanjang hari di rumah agen itu tidak ada kita mau bilang duduk kosong, tidak ada. Bangun dari jam 7 pagi itu kita kerja sampai jam 12 malam. Ngepel, sapu, pokoknya kerja apa saja di situ. Mandi kucing, mandi anjing, sisir kucing, sisir anjing, semua dikerjakan di situ. Kerja itu ada pelatihan semua. Lalu kita kerja di situ dipantau oleh pembantu agen itu, yang kerja di agen itu sama-sama orang Indonesia. Nanti dia yang lapor ke agennya, oh ini kerjanya bagus, ini kerjanya tidak bagus. Terus saya di situ dibilang saya ini bidan. Jualnya ke bosnya ini dengan 70 juta, seharga 70 juta mereka jual saya tadi karena saya seorang bidan. Pekerjaan saya di situ jaga jompo, umurnya 74 tahun dengan stroke. Semua, pokoknya stroke, dia hanya omong itu pakai komputer. Tidak bisa omong, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak apa-apa, dia hanya karena orang ini banyak uang tadi, jadi masih bisa bertahan hidup. Pakai alat semua. 10 hari saya di situ diantar ke rumah majikan. Itu saya punya majikan nama Stephen Chu, orang Cina. Sampai di situ saya menggantikan orang Myanmar. Jadi saya kerja dengan orang Jawa sudah, pakai shift. Kalau saya 1 minggu jaganya malam, dia 1 minggu jaganya siang, gantian begitu. Karena ini bapak tua ini kan stroke total, tidak bisa bergerak. Sampai di situ ibu saya baru sadar, aduh kenapa nih? Dibilang jaganya jompo biasa, kok sampai di sini ada 4 mesin ibu keliling ini. Baru saya pengalaman dari mana dengan mesin-mesin itu. Itu sekurang-kurangnya orang dari kedokteran, perawat itu baru bisa jaga itu bapak tua. Mesin itu harus 24 jam dia standby di situ. Kalau tidak, habis sudah bapak tua. Karena di sini juga selang, di sini juga selang, semua selang semua ibu. Di lubang-lubang. Lubang-lubang itu dia makan 1 hari 3 kali itu tepat jam. Makannya saya pakai susu tapi pakai spoit. Tidak bisa kita salah sedikit, tidak bisa. Yang paling parah itu di sini ibu. Di pita suaranya ini kan ada selang panjang begini lalu disorong di sini. Terus itu setiap 4 jam dibersihin, mereka bilang saksen tadi. Jaga malam juga, saya tidur juga bagaimana ibu? Tidur juga di bawah tempat tidurnya bapak tua ini, 1 kamar dengan bapak tua. Tidak mungkin kalau kita nih nyenyak begini dia di atas nih ngomong sampai bapak tua itu tidak pernah tidur. 24 jam tidak pernah tidur itu bapak tua. Bapak tua itu memang kaya, dia kan kepala bank Singapura. Hanya karena orang yang punya uang, jadi dia hidup dengan mesin ini. Kalau mesin sudah tidak ada lah. Akhirnya ibu saya tidak bisa tahan di situ, saya angkat dia, langsung saya jatuh dengan dia 1 kali. Dari situ dapatlah kamera, karena di situ dipasang CCTV semua. Iya. Akhirnya ini dia punya saudara perempuan dengan anaknya perempuan datang. Mama Maria tadi malam tepat jam 2 Mama Maria kasih jatuh bapak tua.
Saya bilang, ibu saya tidak kasih jatuh saya ini karena tidak bisa angkat dia. Dia juga jatuh, saya juga jatuh. Langsung ini dia bilang, tidak, Mama Maria ada kamera kami. Saya bilang, iya, kamu boleh lihat kamera, tapi saya bilang saya tidak kasih jatuh Bapak Tua. Akhirnya ini Bapak Tua itu, dia majikan juga baik, dia bilang, tidak, TJ ini tidak kasih jatuh saya, hanya dia. Memang dia juga jatuh karena tidak bisa angkat saya, karena saya dengan badan yang terlalu berat begini. Akhirnya ibu, anaknya datang marah-marah, maki 7 turunan ibu, tidak ada tersisa. Saya sabar, saya bilang, aduh Tuhan, tolong pulangkan saya kepada keluarga saya tidak mau lagi kerja sih. Mungkin saya bukan rezekinya di Singapura, saya kasih pulang saya ke Indonesia. Tiap hari ibu hanya cari di YouTube itu doa, pokoknya bermacam-macam doa di dalam YouTube saya ambil semua tiap hari. Doanya itu tepat jam 12, jam 7 malam doa terus. Akhirnya Mama Maria, saya lihat Mama Maria punya fisik sejak tidak cocok kerja di Singapura. Kalau jaga jompo Singapura banding dengan jompo Indonesia, kalau jompo Indonesia begini badannya. Kalau jompo Singapura begini Mama, body. Body. Jadi orang di sini gemuk-gemuk. Jadi Mama Maria mau pulang. Saya bilang, iya Pak, saya mau pulang. Akhirnya saya pulang, dia mulai cari sudah. Mama Maria orang mana? Saya orang NTT. Oh ini Bandara Kupang apa? El Tari. Oh Mama bisa turunnya di Kupang. Itu bisa ditanggung oleh imigresen. Tapi saya bilang, Pak, kalau dari Kupang saya harus pesawat lagi. Kalau tidak pesawat, kapal laut. Itu harus ada ongkosnya lagi. Terus saya tidak ada uang. Sampai di ejen ibu uang ampau saya. Di Singapura tidak dibayar. Tidak dibayar. Saya harus membayar gaji 7 bulan ke depan saya tidak digaji. Tidak digaji sama sekali. 7 bulan. 7 bulan. Sedangkan saya kerja baru 2 bulan. Saya harus kembalikan mereka punya uang 40 juta. 40 juta saya uang dari mana ibu? Akhirnya, Mama Maria ini. Akhirnya saya bilang, Pak, mendingan saya turun ke Batam saja. Di Batam saya bisa ada keluarga di sana. Nanti pulang kampung, saya bilang, pulang kampung nanti saya minta sama keluarga untuk ongkos kapal laut ke Maumere, ke NTT. Oh baik sudah, ibu mau seperti itu? Iya, nanti ibu buat surat ibu buat, saya bilang biar. Akhirnya dari sini dia kembalikan saya ke ejen lagi. Sampai di ejen dia siksa lagi saya, ibu itu sudah luar biasa dia siksa saya itu. Ibu langsung jam 2 kapal tolak dari Singapura ke Batam, langsung saya pegang tanah Singapura. Saya bilang, tanah Singapura terima kasih, engkau sudah memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Iya. Saya bilang saya akan pulang dan cerita kepada sesama saya. Saya tidak tolak ibu, langsung keluar dari pelabuhan Tanah Merah. Langsung saya bilang, selamat datang Singapura, Batam, selamat datang Indonesia. Kalau saya sudah di Batam berarti saya seperti sudah di rumah saya sendiri. Sampai di Batam ibu diperiksa lagi di situ di imigresen itu kantor itu. Ibu mau di penampung atau keluarga? Saya bilang, biar saya di penampungan. Sampai di penampungan ibu saya mau pulang. Saya bilang, aduh saya mau pulang kemana ini? Mau kembali ke PT? Ibu di PT sudah bilang tidak bisa. Jangan sampai ibu mempengaruhi yang lain. Bilang Singapura itu tidak baik. Akhirnya ada keluarga, anak, saudara di situ. Dia jemput saya dan tampung saya sampai 1 bulan di situ. Terus uang kapalnya ada saudara. Ini ibu tadi, dia juga kakaknya ada di Singapura, Diana. Ibu Vernia langsung ditelepon kakak. Karena saya ada di sana dengan gabung dengan kelompok doa. Mereka ada 4 orang dengan orang Kupang. Mereka kirim uang dolar ada 800.000. Ini ibu untuk bayar ongkos ke Maumere. Jadi saya pulang tuh mereka yang dari sana kasih uang untuk saya. Langsung saya punya suami bilang, Mam Putri, kau kirim nomor rekening ini anak di situ supaya saya kirim uang. Saya bilang, saya langsung omong, Mbak Putri, datang saya sendiri, pulang saya sendiri. Saya tidak mau bebankan keluarga, suami atau anak. Tanggung jawab saya sendiri. Saya sampai di Maumere dengan selamat. Puji Tuhan karena kita orang baik. Luar biasa. Iya. Akhirnya ibu saya pulang, langsung sampai di rumah. Saya peluk saya punya anak. Saya bilang, puji Tuhan terima kasih saya sudah kembali keluarga. Langsung ibu Flora Jabatan, Mama Putri terima kasih. Saya sudah berdosa ini suruh Mama Putri pergi merantau. Saya bilang, ibu dari dulu itu saya sudah gagal dengan suami pertama. Saya hanya minta Tuhan berikan saya keluarga kecil. Saya tidak mau lagi yang lain-lain. Kekayaan itu terserah Tuhan mau kasih saya atau tidak. Yang penting saya punya keluarga, punya suami, punya anak. Itu saja ibu, terima kasih pengalaman dari saya. Ini pengalaman sharing yang cukup panjang. Tetapi betul-betul dialami dan dirasakan secara pribadi. Bukan pengalaman orang lain ya. Memang kalau kita mendengar sharing ini, ya mungkin lebih sedih atau kita merasakan bagaimana hati ini saya tidak tahu ungkapan ibu yang luar hancur saat dia buka rosari saya itu saya tidak bisa lupakan sampai sekarang ibu.
Dia buka rosario dari leher saya, itu rasanya sesuatu yang penghinaan yang luar biasa. Dan sampai sekarang puji Tuhan dia punya immigration itu, dia punya agent, orang sudah cabut. Hanya dengan masalah saya ini akhirnya dicabut. Itu karena kita orang jujur. Jadi melalui pengalaman tadi kita sudah saling membagi ya. Membagi lewat video singkat tentang waspadai perdagangan orang. Kemudian melalui sharing pengalaman dari Mama Putri atau Ibu Maria yang luar biasa, memberikan suatu pengalaman baru buat kita tentang hidup merantau itu. Memang penting, tetapi juga banyak resikonya. Ya. Banyak tantangan dan kesulitan ada di tempat rantau. Memang kita belajar dari kisah Ibu Ayuh dari video tadi juga sama. Itu bagaimana seorang anak muda baru lulus SMP, dia harus pergi merantau. Dan merantau ini segala identitas dipalsukan oleh agennya atau oleh orang yang datang untuk merekrutnya. Maka kalau kita sebagai orang beriman ya, bahwa korban perdagangan manusia itu memang benar-benar terjadi dan kita alami, baik di Flores ini juga kita alami, bahkan di paroki kita ini ya. Jadi paroki kita ini juga kita alami. Memang banyak pemalsuan, banyak iming-iming, banyak bujuk rayuan yang luar biasa ya, yang membuat kita tertarik untuk meninggalkan tempat kita dan kita harus pergi ke daerah lain atau wilayah lain. Memang kalau berbicara soal modus perdagangan orang, ini adalah soal yang sebenarnya kita boleh katakan hal-hal yang merusak kehidupan kita ya, baik secara individu maupun juga secara sosial. Tapi dalam perjalanan kalau dilihat dari ibu punya sharing tadi itu, memang ibu tidak melaporkan sampai ke pihak kepolisian atau apa juga, tidak, dia mengikuti saja alurnya ya. Bagaimana prosesnya, ternyata juga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kayaknya ibu juga punya iman yang teguh, yang kuat, hebat. Punya pengalaman hanya bekal di desa dengan tamat SD. Itu seorang ibu yang luar biasa, ya, yang gigih. Ya, dia berjuang masih tetap hidup dan juga imannya tetap teguh akan Kristus Yesus. Itu luar biasa. Jadi belajar baik dari kisah Ayuh melalui film tadi atau video singkat tadi maupun juga dari Mama Putri dan juga Mama Alexa ya. Ini memang pengalaman bahwa merantau itu tidak mudah, tidak gampang ya, tidak mudah ya untuk kita jalan. Maka ini menjadi satu pelajaran buat kita di paroki ini. Jadi Mama jangan lupa hal ini perlu diseringkan, harus terbuka ya. Kalau kita mau berubah dan kita mau maju untuk kehidupan kita ke depan dan juga anak cucu kita yang akan datang. Jadi mari kita saling melindungi ya. Luar biasa Mama selalu ada komunikasi, begitu juga Mama Alexa selalu berjuang dan juga bisa keluar dan ada orang yang bisa membantu. Karena komunikasi tadi itu, adaptasi melalui lingkungan tadi dan juga bahasa dari Mama Alexa. Merantau itu tidak gampang ya. Maka itu ingat baik-baik dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang perdagangan manusia tadi itu ya. Jadi ini ada tindak pidananya ya. Seperti Ayu tadi itu. Ada tindak pidana ya. Karena dia memperlakukan ya, orang lain seperti barang atau seperti apa tadi itu. Kita bisa lihat tadi itu, kita bisa petik dari kisah ini Ayu dan juga Mama Putri. Luar biasa, terima kasih banyak atas apa yang kita sudah sampaikan, kita sudah sharingkan dalam situasi hidup kita yang nyata, bukan kita ambil dari orang lain. Ya, saya tadi sebelum kita mulai saya ada cerita dengan diakon bahwa saya juga di sini melihat mama kita di bawah ini, Mama Nggaro punya anak ini, Vita ini nih. Iya. Itu dia pergi merantau di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Jalannya dengan temannya, kakaknya punya suami. Tapi sampai di sana kakaknya punya suami ini, kakaknya meninggal, akhirnya dia lagi di Om GP itu dapatlah anak 2, anak perempuan semua udah besar. Kemudian Om GP pulang ke Indonesia, pulang ke Maumere. Ini dia
selingkuh lagi dengan orang lain, dapatlah 2 laki. Dan sekarang anaknya sudah SMP, tapi juga dia pulang dari tempat rantau tidak punya apa-apa, kosong. Kemudian setiap tahun kalau ada orang panen di kebun, tadi saya bilang ada panen di kebun, misalnya panen padi, orang sudah habis sabit, pasti Mama Vita datang dari belakang. 1-2 hari sebelumnya, sesudah orang panen, orang pikul semua ke rumah, Mama Vita datang untuk mencari padi yang sisa. Mungkin orang ya dalam kita sabit atau sekarang melalui oto ini ya, oto sabit ini mungkin ada sisa, disitulah dia mengambilnya. Dan untuk lebih mendalami lagi tentang situasi kita ini, kita akan juga kita juga akan melihat pengalaman hidup kita ya. Diakon sudah tidak lagi, atau mungkin masih ada yang mau sharing kan? Sudah. Bapak Hermus Endi masih mau sharing sedikit ya? Boleh. Oh, sharing kan sedikit ya? Boleh ya? Tadi beri waktu seluas-luasnya. Baik. Ini hal yang menarik sekali sehingga memang terima kasih atas kesempatan untuk saya sharingkan kembali. Jadi soal perantauan memang saya sendiri belum pernah pengalaman merantau. Tidak pernah merantau. Dari berbicara soal perantauan awal dan akhir kita tidak pernah tahu. Tapi hal ini terjadi, kebetulan orang mengurus orang ke Jakarta, tidak keluar negeri ini. Kebetulan ada saya. Lalu di situ setelah dokumennya lengkap, tapi itu disampaikan juga karena mereka tahu bahwa saya orang baik. Saya tidak akan, hari ini baru saya bicara, saya tidak akan ceritakan kepada orang lain. Dan hal itu saya simpan sendiri, bahwa kami nanti diutus, tetapi 3 bulan pertama mereka tidak dapat. Itu saudara sendiri. Jadi pikiran saya, ini ikan makan ikan ya. Itu hitung saudara sendiri, tapi dia bekerja selama 3 bulan untuk yang mengurus. Yang mengurusin saudara sendiri. Itu pengalaman. Sehingga itu menurut saya sebaiknya, apalagi kita orang Magepanda, tanah kita ini subur. Jangan hanya dalam lagu bahwa Magepanda tanah terjanji. Tapi bagaimana benar-benar kita harus mempertahankan Magepanda ini benar-benar tanah terjanji. Jangan hanya dalam lagu saja. Kita berusaha piara binatang, terutama babi, kambing, dan lain-lain. Yang kecil-kecil saja, ayam. Lalu mau menanam, saya rasa di sini tanah subur. Yang menanam tidak tumbuh itu hanya batu. Kalau lain daripada itu bertumbuh. Sehingga pengalaman ini bisa juga disampaikan kepada. Lalu satu hal lagi, itu sangat buruk. Minta maaf, karena ini perempuan. Yang dikirim pekerjaan juga di Indonesia. Tetapi harus ber-KB. Kalau belum ber-KB tidak diterima di yayasan itu. Ini pengalaman. Dan kebetulan ada saya. Itu disampaikan, saya hanya simpan dalam hati dan saya bilang ini kira-kira mau omongnya di mana. Mungkin hari ini tepat. Waktunya saya sampaikan hal ini. Sehingga pengalaman ini disampaikan ke keluarga-keluarga bahwa tidak boleh terjadi kembali untuk ke depan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Mama Diana mungkin. Mama Diana tidak lagi ya? Tidak lagi ya. Baik ya. Jadi ya, baik, luar biasa apa yang kita sampaikan ini memang dari hati, dari pengalaman kita yang kita sudah melihat sendiri situasi kita di tanah rantau, dan akhirnya kita kembali ke kampung halaman kita pun dengan selamat dan tetap berpegang teguh pada iman yang telah kita imani selama kita hidup ini. Baik, untuk itu setelah kita melihat dan mendalami situasi hidup kita, dan kita akan membawanya ke terang firman sabda Allah untuk meneguhkan kembali kita tentang hidup merantau dan juga khususnya tentang human trafficking ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Rut. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia
lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, 'Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu.' Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, 'Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?' Boas menjawab, 'Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung.' Kemudian berkatalah Rut, 'Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.' Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, 'Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini.' Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai
itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sifa jelai banyak. Diangkatnyalah itu, lalu masukkan ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya. "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Mama, setelah kita membahas tentang tema ini, tema tentang human trafficking yang sangat aktual sekali dalam kehidupan menggereja, yang terjadi dalam kehidupan mengumat juga. Kita juga telah mendengar kedua sharing dari kedua mama yang pernah mengalami merantau di tanah orang. Ini bukan hanya merantau di luar kota, tetapi ini sampai ke luar negeri dengan berbagai persoalan-persoalan dan juga tantangan yang telah mereka hadapi, yang tentunya kita telah dengar dari sharing dari kedua mama tadi itu. Dan sekarang kita juga diteguhkan dengan santapan sabda, kita mendalami teks bacaan dari kitab Rut, ya dari pengalaman Rut sendiri. Dan pada kesempatan yang pertama, kita akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, hanya sekedar untuk menyegarkan kembali dan memperdalam kembali tentang ingatan kita akan teks yang telah dibacakan tadi. Dan pertanyaan yang pertama, mengapa Rut memilih untuk bekerja di ladang, meskipun itu merupakan pekerjaan yang berat dan seringkali dilakukan oleh mereka yang kurang mampu? Jadi tadi kita dengar, Rut ini seorang perempuan, dia juga bekerja di ladang. Jadi itu merupakan sebuah pekerjaan yang cukup berat. Kira-kira apa alasan utama sehingga Rut tetap memilih pekerjaan ini, sekalipun pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat berat dan beresiko? Baik, dari Mama Flora silakan, kasih mic-nya dulu. Baik, terima kasih. Rut memilih bekerja di ladang. Yang pertama, Rut adalah seorang yang sangat mengasihi mertuanya, sehingga untuk menopang kehidupan
Naomi sebagai mertuanya, Ruth rela melakukan pekerjaan yang berat dan beresiko. Lalu Ruth menunjukkan sikap bertanggung jawab, rela berkorban untuk mertuanya. Jadi ketika mertuanya sudah tua, Ruth tidak tinggalkan, tapi dia berjuang memenuhi kebutuhan mereka. Atau lebih sederhana lagi karena tuntutan keluarga ya, tekanan ekonomi dalam keluarga. Jadi seperti itu juga yang dialami oleh Mama Putri. Merantau karena tekanan ekonomi, tuntunan ekonomi, makanya pendidikan anak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang bisa kita pelajari dari ketekunan dan kerendahan hati Ruth dalam menghadapi kondisi sulit di negeri asing yang baginya? Di negeri asing, oke. Bapak dan Mama mungkin ada jawaban? Atau mungkin dari teks kitab suci ini, apa yang kita bisa pelajari dari ketekunan dan kerendahan hati? Meskipun dalam kondisi yang sulit, Ruth tetap setia untuk bekerja. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ruth mengajarkan kita pentingnya sikap rendah hati dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, dan tidak membiarkan keadaan menghalanginya. Ia tetap bekerja dengan tulus serta hormat dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Oke, jadi dua kata kunci tadi, rendah hati dan juga pantang menyerah. Jadi itu yang membebaskan Mama dari situasi dan pengalaman buruk tadi ya. Karena rendah hati, bersabar, meskipun banyak tekanan, ikuti prosesnya, kemudian pantang menyerah, tidak menyerah dalam kondisi yang sulit tadi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana kisah ini menggambarkan pentingnya dukungan dari orang-orang yang peduli dalam perjalanan hidup seorang perantau? Sekali lagi, bagaimana kisah ini menggambarkan pentingnya dukungan dari orang-orang yang peduli dalam perjalanan hidup seorang perantau? Oke, baik. Baik, terima kasih. Pentingnya untuk ini dukungan untuk para perantau. Jadi kita sebagai umat beriman, sebagai masyarakat, kita juga perlu motivasi bagi mereka yang belum merantau. Kita juga harus kasih tahu, oh ini merantau harus seperti ini. Terus yang kedua kita juga bilang, kalau merantau jangan andalkan hanya tenaga, tapi kita juga harus menomorsatukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, supaya di mana kita mendapat kesulitan, kesusahan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri itu. Terus yang kedua harus punya pengalaman, dukungan dan doa dari keluarga itu juga penting. Satunya komunikasi. Kalau kita selalu komunikasi dengan keluarga, sahabat, saya yakin dengan saat ini kan negara sudah maju, ada Facebook di mana-mana. Walaupun kita tidak mengenal orang, tapi kita bisa lewat Facebook, kita bisa kasih tahu, oh saya di sini seperti ini. Jadi orang bisa membantu kita. Terus yang kedua juga dokumen tadi, dokumen dan orang-orang macam di negara ini kita juga harus tahu. Di luar negeri kan juga sudah ada itu yang namanya apa? PMKRI itu. Jadi kita juga tahu, oh saya kalau kesulitan, saya harus lari kemana, saya harus lari ke sini. Jadi itu kalau kita yang sudah pengalaman seperti saya ini, saya bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain, kalau pergi merantau, kalau mendapat kesulitan juga harus seperti itu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Mama Putri. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Ya, dari Mama Flora, silakan Mama Flora. Baik, selain kita pengalaman-pengalaman tadi, teman-teman yang merantau, tetapi kita yang berada di sini, kita juga sering memberikan pekerjaan untuk orang. Jadi misalnya di sini kebanyakan orang-orang di sini itu pendatang dari atas gunung, mereka tidak punya tanah, tidak punya lahan untuk, jadi mereka tuh istilahnya juga merantau. Mereka bekerja di kebun kita yang punya lahan. Orang asing juga. Iya, orang asing juga yang bekerja di kebun kita. Jadi yang pertama tuh kita memberikan mereka pekerjaan itu dengan upah yang layak. Juga beri makan minum untuk mereka yang kerja di kebun kita. Jangan sampai ada juga orang yang karena kau ini saya sewa. Hari ini 1 hari 60.000, jadi makan tuh begitu-begitu saja.
Jadi harusnya kita menghargai para pekerja. Jadi mereka yang kita mendapatkan sesuatu karena mereka, maka kita mesti seperti Boas tadi. Jadi memperlakukan para pekerja itu sebaik mungkin, sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Jadi ada banyak orang yang menganggap uang itu lebih besar dari para pekerja. Jadi kita memberikan hak-hak kepada para pekerja itu dengan sebaik mungkin yang bagi kita yang ada di sini. Mungkin itu saja. Apalagi sekarang semuanya diatur sama undang-undang soal hak pekerja. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mama Putri dan Ibu Flora. Mungkin ada tambahan lain lagi dari Oke, baik, terima kasih. Dan jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan terakhir tentang bagaimana kisah ini menggambarkan pentingnya dukungan dari orang-orang yang peduli dalam perjalanan hidup seorang perantau. Jadi kepedulian itu bukan hanya pada saat mereka berada di tempat rantau, tetapi kepedulian itu harus ditunjukkan sebelum mereka pergi merantau dengan cara yang memberikan edukasi kepada mereka begitu tentang syarat-syarat ketika mereka mau merantau. Seperti yang telah ditekankan berulang-ulang tadi, pentingnya persyaratan soal dokumen-dokumen itu. Oke, baik, kita sudah membahas ke beberapa pertanyaan tadi dan kita akan sampai pada kesimpulan. Yang pertama dalam kisah Rut, bab 2 ayat 1 sampai 23, menggambarkan kisah Rut yang merantau dan berjuang dengan keberanian di tengah lingkungan yang asing. Ia bekerja di ladang Boas, seorang kerabat Naomi yang kaya dan baik hati. Rut, seorang perempuan asing di Israel, menunjukkan ketekunan dan rendah hati dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan Naomi dan juga untuk keluarganya. Perjuangan Rut berbuah manis ketika Boas menunjukkan kebaikan padanya, memberikan izin untuk memungut bulir gandum dan menjaganya dari gangguan. Yang kedua, Rut, seorang perempuan Moab, harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk mendukung Naomi di Israel, negeri yang asing baginya. Nah, demikian pula pengalaman-pengalaman yang sudah diseringkan oleh kedua mama tadi dan juga banyak pengalaman dari orang-orang yang merantau bahwa mereka dengan suatu keberanian yang luar biasa meninggalkan tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka, dan juga berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Ya, mereka pergi ke satu tempat yang asing seperti Mama Putri tadi, pergi ke Singapura dengan pengalaman atau pengetahuan bahasa Inggris yang begitu minim. Sampai di sana juga berhadapan juga ya dengan alat-alat teknologi yang Mama Putri belum pernah lihat dan belum pernah raba sama sekali. Sekaligus pembelajaran bagi kita semua yang ingin merantau bahwa pada dasarnya edukasi, pengetahuan, dan keterampilan itu merupakan poin-poin penting yang kita harus perhatikan kalau kita ingin merantau. Merantau bukan hanya kita modal nekat, modal asal pergi dan asal ikut-ikutan saja, tetapi harus didukung dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Saya rasa itu saja kesimpulan yang bisa kita ambil. Saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Diakon. Jadi kalau berbicara soal merantau, ini haruslah kita berani bahwa merantaulah boleh, tapi merantau yang benar dan juga legal, jangan ilegal. Ya. Karena banyak terjadi di tempat perantauan itu adalah terjadi perdagangan orang. Ya. Nah, perdagangan orang ini adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia, ya, di mana yang saat ini selalu digaung-gaungkan atau dibicarakan secara luas, bukan hanya untuk kita di Mamere, tapi untuk Indonesia bahkan luar negeri juga dibicarakan soal hal ini, karena ini menghancurkan, ya, baik itu menghancurkan kehidupan pribadi seseorang dan juga kehancuran atau merusak juga bagaimana hubungan sosial dan juga nilai-nilai kemanusiaan, ya. Bahwa kita manusia adalah punya martabat yang mulia, yang sempurna, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Nah, berbicara soal merantau ini, bahwa dalam data
pekerja migran Indonesia asal NTT yang meninggal dunia, yang tinggal dijemput jenazahnya atau mayatnya itu atau dipulangkan dalam waktu 6 tahun terakhir ini, mulai tahun 2018 sampai dengan 2023, itu data ya dari asal NTT, berarti kita ini juga termasuk orang Sumba ya, karena Bali. Itu tahun 2018 itu yang dipulangkan itu 105 orang. Itu dalam bentuk jenazah tahun itu. Kemudian tahun 2019 itu 119, tahun 2020 itu 87, tahun 2021 121, tahun 2022 106, tahun 2023 151. Jadi ini turun naik ini ya. Ini dipulangkan dalam bentuk mayat atau dalam bentuk jenazah, peti jenazah. Ya, baik mungkin di El Tari Kupang, di Maumere ya. Ini kita orang NTT ini. Begitu juga dalam data ya, data nyata di lembaga Truk F tahun 2000 sampai dengan 2024 ada 725 korban. Ini korban perdagangan orang ini yang ditangani oleh Truk F itu ada 725 orang. Di antaranya laki-laki lebih banyak ya. Laki-laki itu 63,7%. Ini. Perempuan itu 24,1 dan anak-anak atau di bawah umur 12,2%. Ini data yang ada di lembaga Truk F. Ini data yang nyata. Jadi ini hal-hal yang realita atau hal-hal yang nyata yang dialami oleh keluarga ya, yang merantau tadi itu ya, keluarga yang merantau. Ini yang terdata, tapi yang tidak terdata kita tidak tahu berapa ribu orang ya NTT yang meninggal di tanah rantau. Kita tidak tahu. Ini yang dipulangkan ya, yang dipulangkan. Tapi yang tidak dipulangkan kita tidak tahu. Jadi banyak sekali. Nih. Maka itu ya penting sekali peran kita sebagai keluarga atau sebagai anggota ya. Sangat penting bagaimana tadi kita sudah lewat sharing tadi, bagaimana harus ada pendidikan ya. Ada pendidikan atau ada latihan. Karena ini menyangkut resiko korban ya yang harus dihadapi oleh kita manusia. Ini merupakan satu ancaman besar saat ini ya. Kita kadang-kadang anggap enteng saja untuk pergi merantau itu. Dengar berita-berita belum pasti, belum terpercaya, kita langsung menyatakan diri bahwa saya mau berangkat. Karena di sana gaji, ini contoh Mama Maria, gaji sebulan 70 juta. Bayangkan 70 juta ini hanya merawat orang jompo atau cleaning service tadi oleh Mama Alexa ya. Gajinya besar. Siapa yang tidak mau ini ya? Ini. Tetapi di sini ya, kita perlu sadar informasi-informasi ini harus yang terpercaya, yang jelas betul-betul ya. Jangan kita hanya dengar-dengar saja begitu, kita langsung mau jalan. Jadi harus informasi akurat yang terpercaya mengenai perantauan itu ya. Baik di dalam maupun juga di luar ya. Karena ada yang di Kalimantan, ada yang di Batam, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia. Sekarang pemerintah Singapura mungkin mau mengembalikan perantau-perantau Indonesia, mau dikembalikan ke Indonesia toh. Kita dengar lewat apa ya? Lewat berita-berita internet kah ya, Google kita bisa dengar, kita bisa baca, itu banyak sekali. Nah ini, jadi perlu ya, perekrutan itu juga baik. Kita lihat dalam video kecil tadi, perekrutan ya, orang mencari di Magepanda ini juga banyak sekali terjadi orang mencari itu dengan iming-iming bujuk rayuan yang luar biasa ya, yang membuat orang pergi untuk merantau meninggalkan. Jadi kita perlu ya mendapat informasi yang pasti dan keluarga harus membuat satu keputusan ya yang bijaksana ya, yang bijaksana, keputusan yang harus dibicarakan bersama dan perlu mendapat informasi dan informasi ya. Jangan hanya diam saja, hanya kita dengar di sini kita langsung. Nanti itu akan mengalami bahaya juga ya di tempat perantauan, akan menjerumuskan kita seperti tadi ejennya menjual kita, memperdagangkan kita nilai 1 bulan 70
juta. Itu kan hanya untuk kepentingan dia toh. Ya, kita ini tidak 6 bulan 7 bulan tidak dapat apa-apa. Hanya untuk kepentingan dia. Itu yang praktek yang kurang bagus ya. Maka itu hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita pergi merantau di tempat di mana kita mau tuju tadi itu. Pertama kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen ya. Pertama kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen ini sangat penting. KTP ya, harus jelas. Tadi Mama Maria punya KTP saja sudah tidak betul lagi ya. Sudah tidak benar ya. Dipalsukan. Jadi bukan hanya video dari Ayu tadi itu, tapi Mama Maria sendiri dokumen-dokumen palsu ya. Tempat tanggal lahirnya sudah tidak jelas ya, tidak jelas. Mau kemana dia sudah tidak tahu, asal dari mana, lahir dari mana tidak jelas. Nih, kemudian harus ada pendidikan, punya ijazah tadi itu juga harus disertakan kalau kita mau pergi merantau. Mama Maria juga tidak punya ijazah tapi dipalsukan, dia adalah seorang tamatan perawat. Mungkin dokter, ya, atau ya dia sebagai seorang perawat ini oleh agennya sendiri yang menipu dia. Ya ini karena ijazahnya dipalsukan. Padahal menurut Mama saya hanya SD saja di desa di Ladobewa. Tapi dalam perjalanan waktu pergi merantau, dokumennya menjadi palsu, menjadi seorang perawat kesehatan. Ini luar biasa. Sehingga dia mengatakan apa alat-alat medis banyak yang dia tidak tahu. Karena dia tidak mengerti. Saya tidak sekolah di situ. Tapi Mama berani dia mengatakan, ini saya tidak tahu. Saya tidak mengerti ini. Barang ini gunanya apa saya tidak tahu. Tapi dikatakan engkau bisa, engkau pintar. Ya, karena dari ijazah tadi itu. Nah ini dipalsukan. Akte kelahiran juga harus ada jelas ya. Ini dokumen-dokumen ini. Kemudian ada surat keterangan kalau memang kita sudah nikah, harus ada surat keterangan dan juga harus ada surat izin dari suami atau dari istri, dari orang tua kalau anak-anak jalan ya, harus ada dilampirkan jelas. Ini. Jadi ada surat keterangan izin harus ada. Ini. Jadi tidak itu izinnya bukan dari paroki ya, tapi dari keluarga kita, dari suami, dari istri, dari orang tua yang beri izin. Seperti Ayu tadi, bapaknya beri izin toh, maka dia jalan. Tetapi sampai di kelurahan semuanya menjadi palsu. Ini karena sudah apa? Diberi dengan duit kan? Ini kita lihat secara jelas-jelas luar biasa. Harus ada rekomendasi dari Depnaker atau Dinas Tenaga Kerja juga harus ada bahwa ini benar orang mau mencari kerjaan ya. Kemudian ada surat perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia harus jelas ya. Iya, nih. Harus ada surat perjanjian penempatan. Ini harus ada. Kalau tidak ada kita susah ya. Ada kartu tenaga kerja ke luar negeri ya. Mama Maria alami ada kartunya? Tidak ada itu. Dia ada. Surat kontrak kerja itu ada. Surat kontrak kerjanya ada. Ya. Surat kontrak kerjanya sebagai apa tadi itu? 7 tahun? Iya. Sebagai perawat tadi itu. 2 tahun saja. 2 tahun saja itu. Nih, harus juga ada paspor. Ada paspor dari kantor imigrasi ya? Ya, beda dengan Malaysia dan Singapura. Kalau Singapura walaupun agennya keras dan mereka buat kita begitu, tapi semua dokumen dari Indonesia kita sendiri yang pegang. Jadi kita tidak lari kemana-mana. Kita lari kecuali mereka kasih tahu kalau mau minta pertolongan itu ke PMKRI. Kalau tidak ke dutaan. Kalau tidak kedutaan ke immigration. Jadi mereka sudah memberikan jalannya. Jadi selama saya di sana saya ikuti jalan itu. Saya langsung ke immigration. Ya, luar biasa ya. Jadi ini memang sangat penting sekali ada surat ya. Jadi ini juga penting kita harus menyiapkan ini barang-barang ini penting ya. Dokumen, kemudian ada pendidikan, ada keterampilan tadi itu. Kalau tidak ada ini juga kita susah untuk mendapat pekerjaan di sana. Tidak mudah ya. Kalau kita hanya berpegang pada pengalaman saja, kalau ke luar negeri itu sangat sulit ya. Jadi kita harus punya motivasi ya, kalau mau pergi ke sana harus ada motivasi yang jelas ya, punya nekat atau punya tekad yang kuat ya. Dalam diri kita itu harus ada seperti itu. Tujuan saya ke situ, saya harus ke situ ya. Supaya hidup kita ini lebih baik kan. Maka kita harus pergi merantau itu dengan kenekatan ya, tekad kuat ya. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Dan juga yang terakhir, kita harus punya semangat, punya iman yang kuat ya. Ini seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Rut tadi itu ya. Ini luar biasa. Itu terima kasih untuk kita semua yang
telah bersama-sama membagikan pengalaman sharing kita dalam hal merantau tadi ya. Itu sudah cukup. Kemudian sebelum kita tutupin, kita harus punya rencana tindak lanjut ke depannya ya. Bagaimana terutama kita bicarakan tindak lanjut atau rencana kita ke depan untuk pertemuan kita yang ketiga ini tadi ya. Pertemuan ketiga ini yang harus kita bicarakan, tindak lanjut kita, LTL kita, rencana kita ke depannya bagaimana dalam waktu yang singkat ini, tidak perlu lama-lama lagi. Sesuai dengan tema kita yang ketiga tadi, keluarga, ya. Iya, tentang keluarga merantau, ya. Baik. Untuk RTL ya. Tentang merantau yang legal. Iya, untuk RTL ini saya pikir mungkin kita langsung masuk ke kelompok kategorial seperti OMK. Kita membuat sosialisasi tentang perantauan atau human trafficking kepada kelompok itu. Mungkin itu, mungkin ya, Bapak ada tambahan. Mengusulkan dalam waktu dekat ini ya, kita secara ini ya masuk dalam kelompok kategorial, terutama OMK ya. Kita berikan sosialisasi. Terima kasih Mama. Dari saya. Mungkin dari Diakon. Bukan hanya UMK, tetapi untuk anak-anak SMA juga, karena sebagian pelajar-pelajar SMA di sini juga mereka masuk dalam istilah ya figur perantau masa depan begitu, hanya karena mereka masih dalam tahap pendidikan, makanya mereka belum bisa merantau begitu. Tetapi dalam satu diskusi dan sharing dengan saya ketika saya berjumpa dengan mereka, jadi visi mereka ke depan itu pengennya merantau begitu. Dan uniknya ketika saya bertanya alasan merantau apa, yang pertama cari pengalaman begitu. Sehingga yang perlu kita buat, yang perlu kita lakukan ke depan seperti yang Mama Flora bilang itu kelompok kategorial diperjelaskan, diperkhususkan untuk mereka juga, untuk anak-anak SMA atau untuk usia-usia yang muda begitu, yang 18-17 tahun begitu. Itu. Jadi karena mereka itu rentan juga. Rentan, dan itu yang perlu kita buat ke depan. Dan mungkin dalam jangka panjang yang perlu kita buat ke depannya ya, kita juga mengundang misalnya dari kita punya tim, mengundang Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada mereka tentang peluang-peluang apa yang perlu mereka buat begitu, entah di sini atau di tempat rantau. Di tempat rantau ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Diakon. Nama mereka sudah. Saya juga mau menambah sedikit untuk RTL ini. Terima kasih Ibu, dari saya sebagai orang tua. Ya. Tadi sebagai pengalaman perantau, sekarang sebagai orang tua saya hanya masukkan sedikit. RTL ya, kalau ke depannya mungkin Ibu mereka bisa lanjutkan ke macam ke truk F atau pemerintahan. Bagaimana supaya OMK atau orang muda kita atau anak-anak kita ini tidak melangkah jauh ke tanah orang atau merantau. Kita beri mereka peluang lapangan kerja begitu, supaya mereka itu bisa memanfaatkan masa muda atau pengalaman mereka di tempat sendiri, tidak usah jauh-jauh ke tanah orang. Kan seperti Pak Hermus bilang, bagaimana tanah subur, coba kita berikan peluangan untuk mereka, kasih mereka menanam atau pelihara sesuatu buat mereka motivasi supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Memang nanti kita hubungi pemerintah ya setempat. Ini tidak gampang ya, tidak mudah ya. Jadi kita akan berjuang ke sana. Ini adalah tindak lanjut itu mungkin dalam waktu lama ya, bukan sebentar ya. Tapi dalam waktu dekat saya juga mau menyampaikan RTL rencana kita ke depan. Mungkin tema ini sangat penting sekali untuk kita. Maka itu saya menganjurkan kalau boleh untuk kita di Magepanda ini mungkin dalam persiapan kursus perkawinan. Itu tema ini juga mesti kita masukkan ke dalam untuk kursus persiapan perkawinan untuk keluarga-keluarga baru ini. Sehingga mereka mengerti, karena di sini pengalaman bahwa setelah mereka nikah gereja atau sudah nikah secara sah, biasanya kita pergi merantau. Dan merantau itu anak dan istri itu ditinggalkan di sini. Saya punya pengalaman kemarin tahun lalu itu ada keluarga kita di sini. Dia sementara ini dia ada di Kalimantan, kemudian dia kembali ke sini hanya untuk nikah. Setelah dia nikah, dia pulang
kembali lagi ke tempat rantau dan dia tinggal anak dan istri di sini menderita sebenarnya. Tapi ibu itu saya mengatakan, ibu izinkan suami jalan setelah nikah. Ya dia bilang dia hanya 2 minggu saja di sini, dia mau jalan. Wah, berarti kamu hanya menikah di sini hanya semacam persyaratan saja untuk mendapat status saja, kemudian kamu jalan. Wah, bukan jalan bersama tapi yang jalan suaminya. Dan dia bilang nanti suami kirim dia uang setiap bulan. Oh, kau nikah dengan uang atau nikah dengan manusianya? Bagaimana komunikasi dengan kamu punya suami dan anak-anak ini? Nah, ini yang terpenting sehingga saya menganjurkan mungkin di Romo nanti kita akan omong bahwa materi ini tentang merantau yang benar dan ilegal ini harus kita berikan juga di KPP. Yang benar dan ilegal ini sehingga orang bisa mengurus dokumen-dokumen itu yang lengkap, yang sah. Ini yang terpenting. Itu saja. Dan kapan kita mau mulai untuk kelompok-kelompok ini tadi dalam kategorial terutama OMK dan anak-anak SMA tadi. Kalau KPP mungkin tunggu tahun depan. Tetapi kalau ini kapan? Kalau menurut saya Ibu Waktunya. nanti kita mulainya di pekan ketiga ini masa Advent, kita cari hari-hari biasa saja. Nanti kita diskusikan lebih lanjut mungkin hari Selasa atau Rabu begitu. Cari waktu sore lebih enak juga. Oke? Iya. Terima kasih. Siapa yang menjadi tanggung jawabnya ini? Penanggung jawab untuk menghubungi orang-orang. Seksi migran, ya, perang. seksi migran. Oke. Nanti kolaborasi dengan. Iya. Dan kelar itu saja. Terima kasih luar biasa. Ya. Kolaborasi dengan Ibu Flora. Dan juga pastor paroki nanti. juga Iya. itu Kita pasti libatkan ya. Dan hari Selasa Rabu tadi dalam minggu ini kita sudah berkumpul, kita tim berkumpul, baru kita lewat Bapak untuk menghubungi orang-orang. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita mulai dari awal sampai sekarang. Keaktifan dalam kegiatan ini serasa luar biasa. Puji Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita walaupun memang dalam keadaan boleh dikatakan ya kita juga dengan kesibukan kita, tetapi kita selalu menempatkan waktu untuk kegiatan ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatan kita bersama dalam kegiatan KTKC pertemuan yang ketiga ini tentang merantau yang benar dan legal ini. Mama dari Ladubewa bersama anaknya luar biasa mendukung untuk kegiatan ini bersama Mama Flora sebagai apa nih? Motivator, ketua stasi dari atas, luar biasa semangatnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus untuk kita sehingga ke depan saya tidak ragu bahwa kita inilah menjadi orangnya ya. Kita semua percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak. Maka mari kita menutup semua kegiatan kita ini dengan doa penutup dan lagu. Terima kasih juga untuk Mama Ivan dan juga Bapak Doni mereka yang menemani kita dalam kegiatan ini luar biasa ya. Yang doa, pakai mic, pakai mic. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan katekese tema ketiga hari ini. Terima kasih Tuhan melalui sharing pengalaman dari teman-teman kami, juga melalui film pendek yang kami nonton. Kami bersyukur karena ada hal-hal yang menjadi inspirasi bagi kami semua, terutama tentang bagaimana mengatasi perantauan yang ilegal yang terjadi dalam komunitas kami. Kini ya Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan agar kami bisa menjadi garam dan terang, terutama bagi umat kami di komunitas basis kami masing-masing. Semoga apa yang kami sharingkan, yang kami dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi umat kami, kesejahteraan para ibu dan perempuan dan anak yang ada di tempat kami masing-masing. Nama-Mu kami puji dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama lagu. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita.
sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.